Jeritan perempuan misterius di tengah malam selalu menghantui pulau kecil di Sukabumi, Jawa Barat. Masyarakat bahkan menyebutnya Pulau Kunti. Tetapi yang menarik, ada rahasia besar tentang kemunculan suara itu. Secara geografis, pulau ini masuk kawasan Geopark Ciletuh yang luas cagar alamnya mencapai 8.000 hektar lebih. Berada di semenanjung area cagar alam Cibanteng, Pulau Kunti sebenarnya bukan bagian yang terlepas sepenuhnya dari daratan. Tetapi karena letaknya yang sedikit menjorok, masyarakat terbiasa menyebutnya sebagai pulau. Dan dari sinilah konon jeritan perempuan sering terdengar. Masyarakat pun menjuluki lokasi ini sebagai Pulau Kunti. Bahkan saking terkenalnya, nelayan sering menjadikannya sebagai alasan gagal menangkap ikan. Konon katanya dulu ada orang mancing di sini. Pas dia mancing, malam Jumat Kliwon, kebetulan lagi badai. Nggak dapat ikan karena nggak bisa mancing karena gelombangnya tinggi. Pas dia pulang ke rumah, ditanyain sama istrinya, "Pak, kenapa mancing nggak dapat ikan?" Dia jawab, "Lah di sana mah banyak nya." Padahal nya itu dari gema suara tersebut. Itu salah satu dia untuk mengeles karena nggak dapat ikan. Namun ternyata Saman punya jawaban logis. Jeritan perempuan itu murni fenomena alam yang muncul saat ombak mencapai ketinggian tertentu. Itu dari gema karena kan di sini di depan ini kan di bebatuannya kayak dam ke bawah nih, di sana tuh banyak lubang-lubang kecil. Nah kalau dihantam gelombang 4-5 meter kan dia menghantam. Nah setelah balik lagi rongga ini kan kosong. Pas dia datang lagi gelombang itu akan menimbulkan gema. Hantaman air laut secara terus-menerus menciptakan rongga alam yang bisa menghasilkan resonansi berbagai macam suara. Dari jeritan, teriakan bahkan sampai tertawa. Dan karena pasang seringkali terjadi ketika malam hari, suara aneh pun sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk gaib. Seperti orang tertawa atau orang yang apa, karena itu sangat tergantung daripada struktur daripada batuan itu. Dan kerasnya hantaman gelombang dan pasang surutnya gelombang itu mempercepat timbulnya suara-suara atau resonansi suaranya itu menjadi aneh-aneh gitu. Tetapi di balik suara aneh Pulau Kunti, ada hal menakjubkan yang bisa ditemui di sini. Batuan Pulau Kunti ternyata telah berusia 65 juta tahun dan diyakini sebagai daratan pertama di Pulau Jawa yang naik dari dasar laut ke permukaan. Bahkan batuan di Pulau Kunti punya karakter yang sama dengan bebatuan Sumatera. Nah ini tuh salah satu keajaiban dunia yang berawal dari batuan kerak benua, kerak samudra yang terangkat ke permukaan. Makanya disebut daratan pertama di Pulau Jawa. Jadi terbentuk dulu dari subduksi tadi antara dua lempeng dari sisi geologi, yaitu lempeng Eurasia yang subduksi sama Indo-Australia. Dia terangkat, tersingkap, terbalik, jadilah Pulau Kunti ini. Nah dari Pulau Kunti ini baru terbentuklah yang namanya Pulau Jawa. Rentetan Pulau Jawa terbentuk dari sini awal mulanya. Itu semua jenis batuan yang ada di Jawa dan di Sumatera, menurut kajian ilmiah itu ada di sana. Bukti nyatanya adalah penemuan fosil hewan laut purba, yakni Numulites. Fosil organisme laut yang telah punah ini menjadi saksi dari sejarah pergeseran bumi. Nah ini usianya diperkirakan 55-65 juta tahun. Ini terbentuk dari hewan laut yang terkubur hidup-hidup terlaskan di sini. Jadi di sini tidak bisa dibantahkan lagi ini berawal dari laut. Karena subduksi bisa juga terjadi di darat. Nah, kalau di darat minimal harus ada fosil hewan darat. Kayak pepohonan segala macam. Cuma nggak ada, yang ada itu diketemukan hanya ini. Namanya fosil Numulites. Ini pembuktian bahwa di sini terjadi subduksi dari laut. Makanya kami pakai gasolin ini untuk skala. Fakta unik tentang gugusan batuan inilah yang memancing banyak minat ilmuwan tentang wilayah ini. Batuannya itu ditelitinya kebanyakan dari universitas-universitas, terutama dari UNPAD, Universitas Pajajaran. Diketuainya biasanya dosennya Profesor Megapati Marosiana
sama peneliti dari Bogor yaitu Dr. Andes Awang Taryana. Dia salah satu ahli geologi di Geopark Ciletuh. Itulah salah satu penggagas Geopark Ciletuh. Terlepas dari segala mitosnya, Saman menganggap bahwa keberadaan Pulau Kunti dan Geopark Ciletuh secara umum adalah kekayaan alam yang patut dibanggakan oleh Indonesia. Ini salah satu keajaiban dunia yang tercatat di UNESCO sebagai 177 geopark baru dunia dari 44 negara, salah satunya Geopark Ciletuh dari Indonesia, yaitu Island Kunti Indonesia. Geopark ini harus ada 3 item, yaitu geologi, geodiversity, culture diversity. Kebetulan di sini di geosite utamanya yaitu geologinya atau bebatuan purbanya ada di sini. Tak hanya Geopark Ciletuh yang menyimpan keajaiban, daratan tinggi Dieng di Jawa Tengah juga tak kalah menakjubkan. Salah satunya adalah Kawah Sikidang alias kawahnya para Kijang. Terletak di Desa Bakalbuntu, Kecamatan Batur Banjarnegara, Kawah Sikidang sebenarnya hanya satu dari ratusan kawah yang ada di Dieng. Penyebutan Sikidang sendiri konon berawal dari keunikan kawah utama yang mampu berpindah tempat layaknya seekor kijang. Sebuah cekungan yang kini berisikan material sisa kawah inilah yang dulu diyakini menjadi lokasi kawah utama Sikidang. Apakah benar kawah bisa berpindah? Banyak yang mengaitkan perpindahan kawah dengan cerita legenda sosok Kidang Garungan yang sosoknya digambarkan separuh manusia, setengah kijang. Berniat melamar seorang putri bernama Sinta Dewi, Kidang Garungan justru bernasib naas ketika dijebak dan terkubur di dalam sumur yang digalinya sendiri. Legenda menyebut sumur itulah yang kini berubah menjadi kawah Sikidang. Perangainya pun layaknya kijang seperti sosok yang terkubur di dalamnya. Itu yang melangkah, yang menunggu itu yang Mbah pelangkah jagat. Bisa melangkah ke sini, bisa melangkah ke sono, bisa melangkah. Kalau kawah Sikidang itu bisa melompat-melompat lah. Meski terdengar aneh, ternyata fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dataran tinggi Dieng sebenarnya adalah kaldera purba. Di bawahnya, aktivitas vulkanik tetap aktif bekerja dan secara konstan mengeluarkan semburan gas atau uap panas. Area bawah tanah yang tidak padat membuat aliran vulkanik bisa bergerak ke arah yang tidak beraturan. Zonanya banyak yang zona lemah, sehingga material gunung api di situ bisa menerobos pada zona-zona yang sangat lemah, yang seperti sekarang. Dulu berada di depan loket, sekarang pindah kedua pindah ke timur, terus sekarang ke selatan. Nah, itu artinya bahwa Sikidang adalah banyak sekali zona-zona yang lemah dan mudah diterobos oleh material gunung api. Kawah Sikidang sendiri sudah mengalami 3 kali perpindahan, sebuah hal wajar dan kerap terjadi di kawasan gunung berapi. Yang perlu diwaspadai, perpindahan semburan uap panas dengan suhu 90 derajat Celcius ini tidak bisa diprediksi sampai sekarang. Paling nggak ada gejala dikit. Gejala awalnya adalah bualan-bualan kecil, semakin besar, sehingga mengarah ke bualan yang baru. Selain hawa panas, keluarnya material dari kawah juga tak boleh diremehkan. Berbagai zat kimia yang bisa berbahaya untuk manusia seringkali ikut dalam semburan. Material gunung apinya adalah tadi bongkahan, lapili, terus abu ya, walaupun sedikit abunya, kebanyakan ke lumpur. Ya, nah kandungannya sama. Untuk kimianya adalah H2S, SO2 dan CO2. Itu, walaupun CO2-nya itu sangat kecil, tapi yang kita fokus pemantauannya adalah ke CO2-nya, karena gas yang sangat berbahaya dibanding dengan gas-gas yang lain. Karena potensi bahaya tersebut, pengelola Kawah Sikidang membuat aturan baru yang lebih ketat. Kawah yang tak dulu tak punya pembatas, kini telah dipagari untuk mencegah pengunjung terlalu dekat.